Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai soal UTUR UGM atau ujian tulis masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2019 untuk matematikanya ya. Jadi sekarang kita udah masuk ke nomor 2. Sebelumnya kita sudah membahas tentang nomor 1 ya, itu tentang kombinatorik. Silakan kalau teman-teman belum mengklik video sebelumnya, silakan pelajari ya, karena ini nanti insya Allah berurutan untuk nomor soalnya. Kalaupun tidak berurutan, insya Allah di playlistnya aku buat berurutan gitu ya. Oke, kita akan membahas soal nomor 2. Diketahui penyelesaian dari pertidaksamaan ini, mohon maaf ya, agak-agak kelihatan karena kayaknya orang yang menyebarkan PDF-nya di foto ya, ini langsung ke kertasnya, jadi agak kurang jelas. Dari pertidaksamaan 3 pangkat X plus 3 mungkinnya itu ya. Jadi pertidaksamaannya aku tulis kembali, 3 pangkat X plus 3 ditambah 3 pangkat X dikurangi 36 per 9 pangkat X dikurangi 9 kurang dari sama dengan 3. Nah, katanya penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah gini ya, A kurang dari sama dengan X kurang dari B, atau banyak ya, kita gabung di sini ya, atau X lebih besar sama dengan C, tentunya untuk X anggota real ya. Berarti nah gini ya, ini gabung teman-teman ya. Nilai dari pertanyaannya adalah nilai dari A ditambah 2B ditambah C. Oke, dari soal ini yang penting adalah bagaimana cara teman-teman bisa melakukan penyelesaian dari pertidaksamaan yang ini ya, sehingga saat selesai melakukan penyelesaiannya, solusinya, teman-teman akan menghasilkan satu solusi yang seperti ini gitu. Nanti kita samakan penyelesaian yang ini dengan yang sebelah kanan ya, yang sudah diketahui. Oke, mungkin dari pola di sini ada 3 pangkat X, 3 pangkat X, 9 pangkat X. Sedangkan 9 kan sebenarnya bisa kita uraikan menjadi 3 pangkat 2X ya. Jadi 9 itu kan sebenarnya adalah 3 pangkat 2. Kan 3 pangkat 2 kan 9 ya. Jadi kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, karena ada X berarti ya kita ubah menjadi 3 pangkat X. Nah, karena semuanya berpola 3 pangkat X, maka kita bisa memisahkan. Kalau misalkan Y-nya sama dengan 3 pangkat X. Sehingga semua bentuk 3 pangkat X kita ubah menjadi Y ya. Nah, maka 3 pangkat X tambah 3 ini bisa kita pisahkan ya menjadi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat X. Ini ada pola ya di sini ya. Nah, aku kotakin. Ditambah 3 pangkat X, ini aku kotakin juga. Dikurangi 36 dibagi 3 pangkat 2X. Gitu ya. Ini kan sebenarnya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Dikurangi 9. Kurang dari sama dengan 3. Nah, sekarang di sini ya. Kita ubah 3 pangkat X-nya menjadi Y ya. Oke, 3 pangkat 3 itu 27, berarti 27 Y ditambah 3 pangkat X Y dikurangi 36 dibagi, ya ini teman-teman ya, 2 pangkat 2 di sini kita bisa pindahkan keluar, dan yang luar kita bisa pindahkan ke dalam. Itu sebagai salah satu sifat dari perpangkatan ya. Jadi nanti ini akan bentuknya kayak gini. 3 pangkat X
pangkat 2 ya. Kayak gini ya. Jadi ini jadinya Y pangkat 2 ya. Y pangkat 2 kurangi 9. Kurang dari sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita operasikan lagi. Ini menjadi 27 tambah 1 itu 28. Y dikurangi 36 per Y kuadrat dikurangi 9 kurang dari sama dengan 3. Oke, aku coba untuk hapus dulu ininya ya, supaya nggak terlalu rame. Oke, bentar ya. Selanjutnya kita akan uraikan yang ininya ya, sebelah sini. 28Y dikurangi 36 per Y kuadrat dikurangi 9. Oke, ini di sini kita punya syarat ya, kalau Y itu tidak boleh sama dengan 3. Karena kalau Y sama dengan 3, nanti kan ini jadinya 3 pangkat 2 kan 9. 9 kurang 9, 0. Kan pembagian oleh 0 kan nggak boleh ya. Jadi makanya Y-nya nggak boleh sama dengan 3. Oke, gimana selanjutnya? Kita akan coba uraikan. Oke, kita bakal asumsikan terhadap dua kondisi ya. Kondisi pertama, kalau Y kuadrat kurang 9-nya itu positif ya. Karena nanti kalau misalkan positif, ketika kita mengkalikan kedua ruas dengan sesuatu yang positif ya, ini kita kali positif, ini kita kali positif, nanti tanda di sini dia gak akan berubah ya. Kan kalau misalkan kita jelas ya, 2 itu kan lebih besar dari 1. Kalau kita kalikan dengan 3, ini kali 3, ini kali 3, kan jadinya 6 lebih besar dari 3. Tetap kan, ini menjadi tetap benar ya. Nah, kalau ada minus 2, itu kan pastinya lebih besar dari minus 3 ya. Kita kalikan dengan 2, misalkan ya. Kita kalikan dengan 2, dia kan nggak akan berubah karena dikalikan dengan positif. Jadinya minus 4 tetap lebih besar dari minus 6. Tapi kalau misalkan kita kalikan dengan negatif, minus 2 kali minus 1 misalkan, dengan minus 3 dikali minus 1, ini nggak akan lagi menjadi lebih besar, tapi harusnya kurang dari. Ini kan min 2 kali min 1 kan 2 ya. Min 3 kali min 1 sama dengan 3. Masa gini, ini kan jadinya salah ya. Berarti kalau dikalikan dengan negatif, tandanya akan berubah ya. Tapi kalau dikalikan dengan positif, dia gak akan berubah tandanya. Oke, berarti nanti kita punya dua kondisi. Kalau yang bawahnya positif, dan kalau yang bawahnya negatif. Ini untuk yang negatifnya. Oke, untuk yang positif, kita kalikan kedua ruas dengan Y kuadrat kurang 9. Berarti yang kirinya menjadi 28Y dikurangi 36 kurang dari, karena positif ya, 3 dikali Y kuadrat minus 9. Ini 28Y minus 36, kita uraikan. 3Y kuadrat minus 27. Kita pindahin ke kiri, minus 3Y kuadrat ditambah 28Y dikurangi 36 ditambah 27. Ini hasilnya kurang dari sama dengan 0. Terus ini tetap minus 3Y kuadrat plus 28Y minus 36 tambah 27 itu minus 9 ya. Minus 9 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan dengan minus 3 nih, supaya nggak ada minus di variabel di koefisien di variabel Y kuadrat. Jadi kita usahakan pangkat tertingginya itu nggak ada negatif ya.
Jadi kali dengan bagi dengan negatif 3, ininya jadinya Y kuadrat minus 28 per 3Y, ini kali negatif 3 ya. Negatif 9 bagi negatif 3 itu positif 3. Nah, karena dibagikan dengan negatif 3 ya, yang nilainya negatif, maka ini akan berubah menjadi lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan coba untuk memfaktorkan, teman-teman ya. Kita akan coba untuk memfaktorkan sehingga nanti kita punya satu solusi yang dimaksud. Oke, kita di sini ya. Bentar. Set. Nah, ini ya. Oke. Kita akan coba pakai apa sih namanya tuh? ABC ya. Berarti kan A-nya 1, B-nya minus 28 per 3, C-nya 3. Berarti nanti Y1,2 itu sama dengan 28 per 3. Ingat ya rumusnya? Yang B plus minus akar diskriminan per 2A. Nanti ya teman-teman bisa cek di Google ya, atau ada di salah satu video aku ngebahas tentang pembuktian rumus ABC ya. Plus minus akar dari diskriminan ya. Diskriminannya adalah B kuadrat, berarti 28 pangkat 2, 28 per 3 pangkat 2 dikurangi B kuadrat min 4AC ya. 4 dikali A, 1 ini ya. Ini 1 ya, mengandung 1. C-nya adalah 3. Oke, dibagi dengan 2A, berarti dibagi dengan 2. Ini 28 per 3 plus minus 28 per 3 itu berapa? Ntar aku cek di kalkulator. Itu 784 per 9 ya. Berarti mana naik ya? Akar dari 784 per 9 dikurangi 4 kali 1 kali 3, 12 dibagi 2. Ini hasilnya adalah, yang diskriminannya adalah ini bisa teman-teman uraikan ya. 9 kali 12 itu 118. 784 dikurangi 108, sorry. 784 dikurangi 108 itu 676 ya. Jadi atasnya 676 per 9 ya. Dibagi 2. Ini kita bisa uraikan 28 per 3 plus minus akar dari 676 itu 26 ya. Kalau nggak salah. Ya, kayaknya 26. Karena 24 itu 576, 26, 676. Berarti 26 per 3 ya. Ini juga diakarin. Nah, berarti ada dua penyelesaian nih. Ya, jelas ya, karena kuadrat. Yang pertama, kalau misalkan penjumlahan Y1 misalkan, berarti 28 tambah 26 itu 54 ya. Ya, 54. 54 dibagi 3, 54 dibagi 3, 24, 8 ya. Ya, 18. Berarti 18 per 2, 9. Yang satu lagi, Y1-nya adalah, Y2-nya, Y2-nya adalah yang pengurangan. Berarti 28 dikurangi 26, 2 ya. 2 per 3 per 2. 2 per 3 per 2, atau ini 3-nya bisa ke bawah ya. Karena gini, 2 per 3 dibagi 2 kan artinya itu. Dibagi 2. 2 per 1. Maka ini kita bisa balikan 2 per 3, ini dibalikin ya. Dikali 1 per 2. Jadinya 2 per 6 ya. Atau 3 kali 2. Berarti 2 per 6. Nah, karena tadi salah satu syaratnya yang mana ya tadi tuh ya? Lupa. Oh, bisa. Ternyata tadi kan syaratnya itu adalah Y-nya tidak boleh, kalau nggak salah ya. Tidak boleh sama dengan 3. Berarti
Ini masih boleh ya, karena Y-nya sama dengan 9. Masih boleh. Ada 2 ya. Berarti nilainya adalah 29 dan 2/6 solusinya. 2/6 itu adalah 1/3. Ini solusinya teman-teman ya, 1/3 dan 2/6. Sekarang kita akan buat satu garis bilangan yang ada 1/3-nya dan 9-nya. Kita nanti masukkan ke sini teman-teman ya, ke pertidaksamaan yang ini. Oke. Di kiri 1/3 itu ada angka 0 ya. Kita masukin Y-nya sama dengan 0 di sini. Berarti 0 kuadrat 0 minus 28/3 kali 0 ya tetap 0 plus 3 berarti udah ditambah 3 berarti hasilnya 3. Apakah 3 lebih besar dari 0? Betul. Maka ini positif. Ya. Ini positif. Nah, sekarang di antara 1/3 dan 9 ada angka berapa? Misalkan ya, ada angka 1, 2, 3. Nah, itu teman-teman bisa pilih salah satu ya. Misalkan aku mau milih angka 1 aja. Angka 3 aja ya. Nanti kita bisa menghilangkan gantinya. Berarti nanti kita masukin Y sama dengan 3 di sini. Dan sebenarnya 3 nggak boleh ya. Ini 3 nggak boleh. Berarti jangan 3 deh. Oke, berarti di 3 itu ada bulatan kecil. Dia nggak boleh ya. Di 3 itu nggak boleh. Misalkan angka 1 aja. Berarti, kalau misalkan ada angka 3, nanti kita punya batas kayak gini. Berarti di antara 1/3 dan 3 itu ada angka berapa? Angka 1 kan? Berarti kita masukin ke sini. 1 kuadrat 1 minus 28/3 kali 1 itu 28/3 ditambah 3. 1 tambah 3 itu 4. 4 dikurangi 28/3. 12 dikurangi 28/3 itu kan 12 dikurangi 28 kan negatif ya. Nah, berarti berapa tuh negatifnya? 12 negatif 12 ditambah 28 16 ya, negatif 16/3 ditambah 3 9 kurang 16 itu negatif tetap. Berarti ini negatif teman-teman. Kalau kita masukkan di antara 3 dan 9 itu ada angka 4 misalkan ya. Atau jangan 4, 6 aja ya. Karena nanti salah menghilangkan ini. Y kuadrat berarti 6 kali 6 36. Terus 6 dibagi 3 itu 2 dikali 28 56 ditambah 3. Dari sini aja udah negatif ya. Ini udah negatif ditambah ini tetap negatif ya. Jadi negatif di sini. Ini pasti positif teman-teman ya, karena saling selang-seling gitu ya. Nah, apa yang dicari? Yang dicari adalah berdasarkan tandanya, yaitu lebih besar sama dengan 3. Berarti nanti solusinya adalah akan mengarah ke hal yang positif gitu ya. Tapi ini tergantung dari soalnya. Kalau lebih besar sama dengan 0 berarti dia akan ke positifnya. Nah, berarti seperti ini teman-teman ya. Tapi katanya ini tuh untuk, ini ada syarat lagi, untuk Y kuadrat kurang 9 yang lebih besar dari 0. Ada syarat lagi ya. Oke, ini agak ribet. Bentar, aku coba untuk hapus aja dulu ini. Oke, sampai itu aja. Kita akan cari solusi untuk Y kuadrat minus 9 lebih besar dari 0. Ini kan udah tahu ya. Y plus 3 dikali Y min 3 lebih besar dari 0. Berarti kita bisa buat cari pembuat 0-nya. Kalau misalkan ininya 0 berarti kan Y-nya harus minus 3. Kalau ininya 3 berarti Y-nya harus sama dengan 3. Nah, ini kan asalnya dari Y tambah 3 sama dengan 0. Maka dapat Y-nya sama dengan min 3. Ya juga sama, ini asalnya dari Y min 3 sama dengan 0. Nanti hasilnya adalah Y-nya sama dengan 3 ya. Oke, berarti ada 2 tetap sama. Berarti 2 garis bilangan ya. Minus 3, ini 3.
Di antara min 3 dan 3 itu ada angka 0, kita ambil aja 0, masuk ke sini. 0 kuadrat, 0 kurang 9 negatif, berarti ini pasti positif ya. Yang akan diambil adalah yang positifnya, kita akan arahkan ke positifnya. Nah, maka kita gabungkan nih, kita gabungkan satu solusi ini ke sini, gitu. Ya, jadi 1/3 itu di sini ya, berarti 1/3 itu di sini, 1/3 di sini, dan 9 itu di sini. Oke, katanya 1/3 dia ke kiri ya, berdasarkan yang ini ya, yang di sini. Dan yang 9 dia ke kanan. Oke, ini udah jelas teman-teman ya. Jawabannya, bukan jawabannya. Solusinya adalah yang teriris 2 kali, gitu ya. Jadi, kalau di 1/3 ke kiri, itu ada negatif nih. Di sini kan positif. Jadi, nggak sesuai. Kecuali kalau 1/3 itu dia posisinya di kiri min 3. Nanti itu akan sesuai ya. Nah, yang merupakan solusinya adalah yang kanan doang nih. Ya, karena di sini di kanan 3 ada minusnya, berarti kita nggak boleh menyimpulkan kalau lebih besar dari 3 itu positif semua. Padahal kan di sini ada negatif ya. Berarti yang pasti positif adalah yang di kanannya 9 gitu ya. Berarti ini doang yang merupakan solusi. Jadi salah satu solusinya adalah Y lebih besar sama dengan 9. Nah, karena Y tadi itu apa sih Y-nya? Sampai lupa. Y itu sama dengan 3 pangkat X ya. Berarti 3 pangkat X lebih besar sama dengan 9. Berarti berapa? Untuk nilai X minimal ya, untuk nilai X minimal agar sama dengan 9. Berarti ya X sama dengan 2 dong ya, untuk minimalnya. Ya, maka bentar ya. Kita akan menggunakan logaritma ya. Jadi ini adalah 3 log 9 lebih besar sama dengan atau kurang dari ya. Bentar. Lebih besar harusnya ya, lebih besar sama dengan X ya. 3 log 9 itu 2 ya, berarti 2 lebih besar sama dengan X. Atau kurang dari gitu ya, lupa lagi. Di logaritma si X-nya itu kan bisa apa aja. X-nya yang jelas lebih besar sama dengan, oh iya benar. Gitu teman-teman ya. Jadi berapa minimum agar 3 pangkat X itu lebih besar sama dengan 9? Ya berarti X-nya harus lebih besar sama dengan 2. Karena kalau misalkan kurang dari 2, misalkan 1, ini kan nggak akan memenuhi. 3 pangkat 1 kan 3. Lebih besar nggak dari 9? Enggak. Tapi kalau misalkan X-nya lebih besar sama dengan 2, dan seterusnya ke kanan, dia akan memenuhi. Jadi kita dapat nih satu kesimpulan, X lebih besar sama dengan 2. Yang merupakan salah satu solusi dari sini. Berarti kita dapat C-nya sama dengan 2. Nah, ini baru satu, teman-teman. Satu lagi adalah saat Y kuadrat, kita balik lagi ke kasus ini, Y kuadrat kurang 9 itu kurang dari 0. Oke, itu banyak sekali ya. Jadi, kita akan bahas, coba bisa ke bawah nggak ya? Oh, bisa nih. Bisa ke bawah ternyata. Persamaannya itu ya, berarti persamaan awalnya, sebentar. Oke, persamaan awalnya kita tulis lagi ya. 3 pangkat X plus 3 ditambah 3 pangkat X dikurangi 36 kalau nggak salah,
per 9 pangkat X minus 9 kurang dari sama dengan 3. Benar nggak ya? Ya, benar ya. Berarti yang harus kita cari adalah, benar nggak solusinya adalah A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Oke, untuk kasus kedua adalah 9 pangkat X dikurangi 9-nya harus negatif. Kalau negatif, ketika kita kalikan kedua ruas dengan 9 pangkat X min 9, berarti kan ini sama menghilangkan ya. Yang kanan kan jadinya dikalikan dengan ini kan, tapi tandanya berubah karena tadi negatif. Ya. Jadi 3 pangkat X min plus 3 ya, ditambah 3 pangkat X min 36 lebih besar sama dengan 3 dikali 9 pangkat X minus 9. Tadi kita udah uraikan kalau Y-nya harus kita misalkan menjadi 3 pangkat X. Jadi ini adalah 27 Y ya, ditambah Y dikurangi 36 lebih besar sama dengan 3 dikali Y kuadrat dikurangi 9. Ini 28Y dikurangi 36 lebih besar sama dengan 3Y kuadrat minus 27. Ini sama aja teman-teman ya. Kayak tadi, cuma nanti bedanya adalah ditambah doang. 28Y berapa lagi? Ini minus 36 plus 27 lebih besar sama dengan 0. Kita bagi dengan negatif 3, hasilnya ini ya. Minus 28 per 3, Y. Ini minus jadinya positif. Berapa? Positif 3 ya, tadi tuh. Ininya jadi berubah. Kurang sama dengan 0. Untuk solusinya sama, kayak tadi. Berapa solusinya? Solusinya adalah, ini solusinya adalah 1 per 3, ini ya. 1 per 3 dan 9. Kita pakai yang tadi aja. Cuma beda tanda aja sebenarnya. 1 per 3 dan 9. Ini 1 per 3. Ini 9. Ada batas katanya. Kalau Y-nya kan tidak boleh sama dengan 3. Berarti kalau kita tadi masukin, sebenarnya udah tinggal masukin aja ya. Ketika kita masukin 0, positif ya. Ini positif, positif, negatif, positif. Ya. Ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, tapi syaratnya yang ingin dicari adalah sesuatu yang hasilnya negatif gitu ya. Ini kan kurang dari 0 kan negatif. Berarti nanti arahnya dia akan menuju ke negatif. Ya, ini berarti nanti hasilnya. Oke. Jadi hasilnya adalah bahwa himpunan penyelesaiannya, sebentar. Kan ada syarat yang lain ya, ini. 3 pangkat berapa tadi? Y kuadrat ya ini kalau nggak salah ya. Y kuadrat minus 9 harus kurang dari 0. Ini kan jadinya minus 3 sama 3. Masukin di sini 0, jadinya negatif. Ini positif, positif. Berarti yang dicari adalah negatifnya. Kita ambil yang ini. Berarti negatif 3 di sini. Nah, berarti kita gabungin yang di sini. Nah, berarti irisannya yang mana? Karena untuk solusi pertama adalah dia mengarah ke negatif ya di sini. Berarti solusi yang sebenarnya adalah yang terkena 2 kali gitu ya. Ini kan 1 kali nih daerah ini. Kenapa 1 kali? Karena solusi yang lain dia mengarah ke kanan ke sini ya, yang ini, yang garis ini. Begitupun yang ini ya, dia sampai sini. Kalau kita ngambil yang sebelah sini, dia terkena 1 kali juga. Kenapa? Karena garis yang sebelah sini itu sampai sini doang. Nah, yang terkena 2 kali adalah yang sini. Ya, ini. Yang terkena 2 kali. Kenapa terkena 2 kali? Karena dia terkena oleh penyelesaian yang ini dan penyelesaian yang ini, gitu ya. Nah, ini ya. Dia kan terkena 2 kali. Ke sini, ke hijau terkena, ke merah terkena ya. Nah, gitu. Jadi, solusinya adalah di sini. Di 1/3 kurang dari sama dengan, ini masuk ya 1/3-nya.
Yang nggak masuk itu 3-nya. X kurang dari 3. Nah, berdasarkan yang diketahui bahwa solusinya adalah A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Berarti kita sesuaikan aja. A-nya 3, B-nya, A-nya 1/3, B-nya 3. Berarti ini 1/3, B-nya adalah 3. Nah, kita balik ke pertanyaannya. C-nya tadi berapa ya? 2 ya kalau nggak salah. Pertanyaannya adalah A tambah 2B tambah C. A tambah 2B tambah C. Sebentar. Kok 1/3-nya nggak masuk ya? Bentar ya. A ditambah 2B ditambah C. Oh iya, aku lupa ya. Ini bukan X ya, tapi Y ya. Ini baru Y doang. Sorry, ini Y. Tadi makanya bingung ya. Harusnya Y ya. Jadi, ini nggak terlalu fatal teman ya. Cuman ganti doang X ke Y. Jadi, solusinya adalah karena Y-nya 1/3 kurang dari sama dengan Y kurang dari 3, sedangkan Y-nya kan kita tahu 3X ya, 3/X. Berarti kita uraikan aja satu persatu. Y lebih besar sama dengan 1/3 kan, kalau dibalik ya. Berarti kita ganti menjadi X, jadi 3/X lebih besar sama dengan 1/3. Berapa X-nya supaya hasilnya adalah 1/3. Berarti berapa ya? Kita coba pangkatkan -1 mungkin ya. Kalau pangkat -1, pakai logaritma 3, jangan, takutnya, ntar ya. Oke. Kita coba harusnya pakai logaritma bisa sih. Ini ya, kita pakai logaritma. Berarti 3 log 1/3, nih aku lupa lagi ini berubah gak ya? Tandanya. Kalau nggak salah, enggak ya. Ini lebih besar sama dengan X. Jadi kalau kita balik, X-nya kurang dari sama dengan, enggak. Ternyata berubah ya, karena, lupa lagi. Karena kalau misalkan pecahan di antara 0,1, ini harus berubah. Gitu. Nah, maka X lebih besar sama dengan 3 log 1/3. 1/3 itu kan sama dengan 3 pangkat -1 kan. Terus 3 pangkat -1. Nah, jadi X-nya akan lebih besar sama dengan ini, -1-nya pindahin ke sini. Ya, -1 berarti. Dapat X-nya lebih besar sama dengan -1. Satu lagi adalah, ini nggak bisa di ini lagi ya. Ke bawah lagi nggak bisa. Satu lagi kita di sini aja ya, supaya semoga gak terlalu pusing nih. Udah pembahasannya agak lumayan pusing, tulisannya juga pusing juga ya. Oke, kita dapat nih kalau ketika Y-nya lebih besar sama dengan 1/3, dapat X-nya adalah lebih besar sama dengan 1. Satu lagi adalah ketika Y-nya kurang dari 3 ya, kita pakai yang ini. Berarti kan 3 pangkat X kurang dari 3. Berarti X berapa supaya 3 pangkat X kurang dari 3? Kan X minimal, X maksimalnya adalah 1 kan. Kenapa 1? Karena 3 pangkat X sama dengan 3. Kalau kita kurangkan, maka dia akan kurang dari 3. Ya, maka X-nya harus kurang dari 1. Kayak gitu. Nah, kalau kita gabungkan, ya, ini dengan ini,
maka kita akan memperoleh min 1. Ini kan kalau kita balikan ya, min 1 kurang dari, ini kan lebih dari, jadi kurang dari ya, sama dengan X, sedangkan X-nya adalah kurang dari 1, berarti ini. Nah, dapat min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Nah, ini balik lagi ke soalnya yang diketahui. Jadi A-nya adalah min 1, B-nya adalah 1, dan C-nya udah kita dapat tadi. Berapa tadi? 2 ya? Nih, 2 ya. Oke, jadi C-nya 2. Jadi nilai dari A ditambah 2B ditambah C adalah min 1 ditambah 2 kali 1, 2 ditambah 2. Sama dengan 4 kurang 1, 3. Jadi jawabannya adalah 3, teman-teman ya. Oke, ada. Mungkin itu untuk pembahasan kali ini lumayan agak panjang, tapi semoga teman-teman paham ya gimana alurnya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.